Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah mengabarkan bahwasanya mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Para ulama pun memberikan klarifikasi atau golongan tentang keburukan yang menimpa kaum wanita ini. Bahkan para ulama menyebut ada beberapa golongan wanita yang kelak di akhirat akan diusir dari surga dan berakhir di neraka. Maka bahkan mereka tak diizinkan mencium harumnya surga, padahal begitu dahsyatnya surga dapat tercium sejauh 70 tahun jarak perjalanan. Mengapa kaum wanita ini? Apa yang salah dengan mereka sehingga banyak yang masuk neraka? Imam Qurtubi berkata, penyebab sedikitnya kaum wanita yang masuk surga adalah hawa nafsu yang mendominasi pada diri mereka, kecondongan mereka kepada kesenangan-kesenangan dunia dan berpaling dari akhirat. Karena kurangnya akal dan mudahnya mereka tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia yang menyebabkan mereka lemah untuk beramal. Kemudian mereka juga sebab yang paling kuat untuk memalingkan kaum lelaki dari akhirat disebabkan adanya hawa nafsu dalam diri mereka. Kebanyakan dari mereka memalingkan diri-diri mereka dan selain mereka dari akhirat, cepat tertipu jika diajak kepada penyelewengan terhadap agama dan sulit menerima jika diajak kepada akhirat. Lantas golongan atau jenis mana saja kaum wanita ini yang terusir dari surga? Dirangkum dari beberapa sumber berikut penjelasannya. Yang pertama adalah wanita yang tidak mensyukuri pemberian suami. Disebutkan dalam hadis dan diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar saat Idul Adha atau Idul Fitri dan melewati para wanita, kemudian bersabda, wahai para wanita, keluarkanlah sedekah, karena aku diperlihatkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan kalian. Ada para wanita bertanya, mengapa demikian wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, kalian sering mengumpat dan mengingkari pemberian suami. Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agama dari kalangan kalian yang bisa mengalahkan laki-laki yang cerdas. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah wanita yang gemar mengumpat. Mengumpat juga disebut Nabi sebagai sifat yang menyebabkan perempuan masuk neraka. Berbeda dengan pria, kaum Hawa memiliki beragam aktivitas lisan yang dapat menjerumuskan mereka pada keburukan. Selain mengumpat, sifat gemar mengadu domba juga sangat erat pada wanita, meski ancamannya neraka. Dari Hudzaifah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka adu domba. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wanita yang notabene gemar mengobrol, berbincang, bergosip, seringkali terjatuh pada kata-kata yang menyinggung orang lain, lalu saling mengadu domba di antara mereka. Kedua penyakit lisan ini bukanlah dosa sederhana. Para wanita dapat diusir dari surga karenanya. Yang ketiga adalah istri yang menggugat cerai tanpa alasan.
Dari Sauban bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita mana saja yang meminta cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Saat sudah berumah tangga sangat mudah bagi perempuan untuk menginginkan perceraian, mengingat kondisi perempuan yang sangat perasa dan mementingkan hati ketimbang akalnya. Namun jika memahami hadis ini, maka seorang muslimah pastilah berhati-hati agar ucapannya tak mendahului perasaannya. Yang keempat adalah wanita yang berpakaian tipis dan ketat. 3 golongan perempuan berikutnya terangkum dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Pertama, suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang. Kedua, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punu unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh 70 tahun. Hadis riwayat Muslim. Tentang hadis ini Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang berpakaian tapi telanjang memiliki beberapa tafsir, yaitu 1, wanita yang mendapat nikmat namun enggan bersyukur kepadanya. 2, wanita yang memakai pakaian tipis sehingga nampak warna kulitnya. 3, wanita yang menutup sebagian tubuhnya namun membuka bagian tubuh yang lainnya. Penjelasan yang kelima adalah wanita yang memakai wewangian dan berlenggak-lenggok. Dalam hadis sebelumnya juga disebutkan mereka wanita berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Yang keenam adalah wanita yang kepalanya seperti punu unta. Sebagaimana hadis sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan perempuan yang tak akan masuk surga bahkan tak diizinkan mencium harumnya ialah mereka yang rambutnya seperti punu unta. Maksudnya ialah, kata Imam An-Nawawi, perempuan tersebut memperbesar kepalanya dengan mengumpulkan rambut di atas kepalanya seperti memakai sorban. Naudzubillah. Bahkan sebagian muslimah berhijab saat ini juga melakukan gaya punu unta. Di balik jilbab di bagian belakang dan atas kepala mereka menonjol dan tampak seperti punu unta. Meski dibalut jilbab, tonjolan itu tetap nampak dan menyerupai ciri wanita yang disebutkan dalam hadis Nabi. Yang ketujuh adalah wanita yang mengaku marga selain dari ayahnya. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, maka ia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad. Saat ini cukup banyak kasus orang tua angkat yang menganggap anak tiri sebagai anak kandung. Alhasil si anak tahu siapa ayahnya dan mengaku keturunan ayah tirinya. Kasus lain, anak hasil perzinahan yang mengaku sebagai anak dari ayah biologisnya, padahal status dalam syariat ia bukanlah keturunan ayah tersebut meski darah sang ayah mengalir padanya. Yang kedelapan adalah wanita yang menyemir rambut. Golongan wanita berikutnya yang akan diusir dari pintu surga, tak bisa memasukinya, bahkan tak bisa mencium harumnya ialah mereka yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Dari Abdullah bin Abbas, Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas. Mereka tidak akan mendapat bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kesembilan adalah istri yang tidak taat pada suami. Suami adalah surga dan neraka bagi istri. Seorang istri yang taat pada suaminya
jaminannya adalah surga. Hal ini berlaku sebaliknya, istri yang tidak taat pada suami maka akan mendapat hukuman neraka. Al-Husain pernah berkisah tentang bibinya. Suatu hari sang bibi pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sebuah keperluan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah engkau sudah bersuami? Bibi Al-Husain menjawab, sudah. Rasulullah bertanya lagi, bagaimana sikap engkau terhadap suamimu? Ia menjawab, aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, perhatikanlah pergaulanmu dengan suamimu karena suamimu adalah surga dan nerakamu. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang ke-10 adalah wanita yang menyerupai lelaki. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat kelak. 1. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. 2. Wanita yang berperilaku seperti lelaki. Dan 3. Kepala keluarga yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarganya dengan membiarkan kemaksiatan di tengah-tengah mereka. Hadis riwayat An-Nasai. Golongan wanita yang terakhir yakni mereka yang berpenampilan layaknya pria, bahkan kelak tak akan dipandang oleh Allah, dilempar ke neraka saja sudah begitu perih, apalagi tak sudi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kalian tidak termasuk dalam 10 golongan tersebut dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari 10 sifat golongan wanita penghuni neraka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, billahi taufik wal hidayah, birridho wal inayah, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.